Bismillahirrahmanirrahim. Wahyu pertama. Kami akan coba membaca kisah riwayat turunnya wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Selama beberapa tahun saat beliau meninggalkan kota dan menuju ke tempat meditasinya, sering beliau mendengar dengan jelas ucapan Assalamualaikum, wahai utusan Allah atau Rasulullah. Lalu beliau berbalik dan mencari orang yang mengucapkannya. Namun beliau tidak melihat seorang pun, seolah-olah kata-kata itu berasal dari sebuah pohon atau batu. Ramadan adalah bulan yang biasa digunakan untuk mengasingkan diri. Pada suatu malam menjelang akhir Ramadan, dalam usianya yang ke-40, ketika beliau tengah sendirian di dalam gua, datang kepadanya seorang malaikat dalam rupa manusia. Malaikat itu berkata, kepadanya, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak dapat membaca, sebagaimana beliau tuturkan. Malaikat itu mendekapku sampai aku sulit bernapas. Kemudian ia melepaskanku dan berkata, bacalah. Ku jawab, aku tak dapat membaca. Ia mendekapku lagi. Aku pun merasa tersesak. Ia melepaskanku dan berkata, bacalah. Dan kembali ku baca dan kembali ku jawab. Aku tak dapat membaca. Lalu ketiga kalinya ia mendekapku seperti sebelumnya. Kemudian melepaskanku dan berkata, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan pena atau kolam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Maksud Muhammad mengulangi kata-kata yang diucapkan malaikat itu.
yang kemudian meninggalkannya. Beliau berkata, seperti kata-kata itu tertanam dalam hatiku. Namun beliau takut jangan-jangan telah menjadi penyair yang terilhami jin atau orang yang kesurupan. Karena itu beliau lari dari gua. Di tengah perjalanan menuruni tebing bukit, lalu mendengar suara di atasnya, "Hai Muhammad, engkau utusan Allah dan aku Jibril." Beliau menengadahkan kepala ke arah langit, dan di sana terlihat tamunya masih dapat dikenalnya, namun sudah jelas dalam rupa malaikat memenuhi seluruh cakrawala. Kembali ia berkata, "Hai Muhammad, engkau Rasulullah dan aku Jibril." Nabi berdiri terpaku menatap malaikat itu. Beliau berpaling darinya. Namun kemanapun beliau memandang ke utara, ke selatan, ke timur, dan ke barat. Malaikat selalu ada di sana, menapak di cakrawala. Akhirnya malaikat itu pergi, dan Nabi kembali menyusuri tebing menuju ke rumahnya. Selimuti aku, serunya pada Khadijah. Dengan tubuh yang masih gemetar, beliau merebahkan dirinya di depan. Beliau merebahkan dirinya di depan, dipenuhi rasa cemas, namun tidak berani bertanya kepada beliau. Khadijah cepat-cepat membawa selimut dan menyelimutinya. Ketika rasa takutnya telah mereda, Muhammad menceritakan kepada istrinya apa yang dilihat dan didengarnya. Setelah mengucapkan kata-kata yang menenangkan beliau, Khadijah pergi menceritakan hal tersebut kepada sepupunya Waraqah yang kini telah sepuh dan buta. Kudus, kata Waraqah, demi Tuhan yang menguasai jiwaku, yang mendatangi Muhammad adalah namus yang terbesar, yang dulu juga mendatangi Musa. Sungguh Muhammad adalah nabi bagi kaumnya. Yakinkanlah dia. Khadijah pulang ke rumah dan segera menyampaikan apa yang dikatakan Waraqah itu kepada sang nabi, yang kini telah siap kembali ke goa dengan pikiran tenang, mungkin untuk memenuhi jumlah hari tahanus yang telah ia tetapkan untuk beribadah kepada Tuhan. Setelah selesai, seperti biasanya, beliau langsung ke Mekah melakukan tawaf. Selesai tawaf, dia melihat Waraqah yang telah sepuh dan buta berada di antara orang yang sedang duduk di masjid. Beliau pun mengucapkan
salam kepadanya. Waroko berkata, ceritakanlah padaku wahai putra saudaraku, apa yang telah engkau lihat dan engkau dengar. Nabi menceritakan kepadanya, dan orang itu kembali mengatakan, apa yang telah engkau sampaikan kepada Khadijah. Namun kali ini dia menambahkan, engkau akan didustakan orang, akan diperlakukan buruk, dan mereka akan mengusirmu, bahkan berperang melawanmu. Seandainya aku masih hidup pada saat itu, Allah tahu, aku pasti akan membela kebenaran agamanya. Kemudian Waroko merangkul beliau dan mencium ubun-ubunnya. Setelah itu Nabi pulang ke rumah. Penegasan dari Khadijah dan Waroko disusul oleh penegasan dari langit dalam bentuk wahyu yang kedua. Peristiwa turunnya tidak disebutkan. Peristiwa turunnya tidak disebutkan. Namun ditanya, bagaimana wahyu datang kepadanya? Nabi menyebutkan dua cara. Tatkala wahyu datang kepadaku seperti bunyi sebuah bel. Cara itulah yang terberat bagiku. Bunyi itu menghilang setelah aku memahaminya. Terkadang malaikat menampakkan diri dalam rupa manusia. Ia berbicara kepadaku, lalu aku mengerti apa yang dikatakannya. Wahyu yang kedua kalinya ini dimulai dengan sebuah huruf tunggal. Ini merupakan contoh dari beberapa huruf yang memulai berbagai surah dalam Al-Quran. Huruf itu diikuti dengan sumpah Tuhan. Allah bersumpah demi pena yang telah disebutkan dalam wahyu pertama sebagai alat utama mengajarkan ilmunya kepada manusia. Ketika ditanya tentang pena, Nabi berkata, hal pertama yang Allah ciptakan adalah pena. Dia menciptakan lembaran dan berkata kepada pena itu, tulislah. Pena menjawab, apa yang harus kutulis? Allah berfirman, tulislah ilmuku tentang penciptaanku hingga tiba hari kebangkitan. Kemudian pena itu menorehkan apa yang diperintahkan. Sumpah demi pena disusul dengan sumpah yang kedua demi apa yang mereka tulis. Di antara mereka atau malaikat tulis di langit dengan pena, dan lembaran adalah bentuk asli Al-Quran. Disebutkan dalam wahyu berikutnya sebagai sebuah bacaan mulia atau Al-Quran di atas sebuah kertas yang suci, yaitu Lauhul Mahfuz, dan sebagai induk dari kitab. Kedua, sumpah itu diikuti dengan penegasan ilahi. Nun
demi pena dan apa yang mereka tulis. Berkat nikmat Tuhanmu, berkat nikmat Tuhanmu, kamu sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surat Al-Qalam ayat 8, 1-4. Setelah turunnya pesan-pesan pertama, terdapat masa bungkam. Selama masa bungkam tersebut, tidak ada wahyu baru yang turun kepada Nabi. Biarpun khawatir kalau dirinya telah menyebabkan ketidaksenangan Tuhan. Meskipun demikian, Khadijah senantiasa meyakinkannya bahwa itu tidak mungkin. Kemudian masa bungkam itu berakhir, datanglah kepastian yang membuat perintah pertama berkaitan langsung dengan isinya. Demi terangnya waktu pagi, demi malam tatkala sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan kurnia-Nya padamu, lalu hatimu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu. Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka janganlah kamu berlaku senang-senang terhadap anak yatim dan terhadap orang yang meminta. Maka janganlah kamu menghardiknya dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka siarkanlah. Quran surat 93 ayat 1-11. Sekian. Sadaqallahul azim. Wa baligh rasuluhul karim. Allahumma anfa'na bihi wa barik lana. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.